Shalom, selamat sore, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tiap-tiap pelajaran tayangan yang ditayangkan oleh konsep Cohen Serves People. Dan saya percaya sahabat-sahabat konsep telah mengikuti pelajaran Alkitab kita selama sepanjang bulan ini ya, tema 8 berbahagia dari kitab Matius pasal yang kelima. Dan sore ini kita akan mempelajari kata berbahagia yang ke-6 ya, Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan pelajaran kita sore ini akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jeremy Huta Julu. Hamba Tuhan ini sekarang melayani di daerah Kalimantan kawasan timur, Jemaat Waldensia, kilometer 24, distrik Bontang ya, Kalimantan Timur. Dan saya percaya kita semua akan mempersiapkan hati kita semuanya untuk boleh kita mengikuti pelajaran dari awal hingga selesai. Dan untuk memulai acara atau diskusi pelajaran kita pada sore hari ini, kami minta kesediaan Pendeta Muda Maropa Pasitorus untuk boleh memimpin kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Pada sore hari ini kami bertemu kembali untuk menyelidiki, mendengarkan kabar firman Tuhan yang akan dipaparkan oleh Pendeta Muda Jeremy Huta Julu. Kami mohon kuasa dari surga menuntun beliau sementara akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami semua yang mendengarkan, tuntunlah hati kami Tuhan untuk memahami kebenaran yang akan kami terima. Kami juga perangkat jaringan yang kami gunakan kiranya berfungsi dengan baik sehingga firman yang kami dengarkan itu dapat kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Hingga doa kami dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Maropa Pasitorus. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti tayangan ini secara live di Facebook, jika ada pertanyaan, maka boleh dituliskan di kolom komentar sehingga akan bantu dijawab oleh pemateri ataupun tim konsep, dan tentunya kita semua akan diberkati melalui pelajaran pada sore hari ini. Untuk itu, waktu dan kesempatan layar ini kami berikan kepada Pendeta Muda Jeremy Huta Julu untuk boleh memaparkan pelajarannya pada sore hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tani untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua, para pendeta yang ada di Zoom, para dosi, demikian juga pada sahabat konsep yang menyaksikan pada sore hari ini ataupun nanti di waktu-waktu mendatang. Saat ini kita akan membahas dengan judul pelajaran yang kita akan pelajari bersama, yaitu orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Dan kita izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Pendeta? Oke, baik. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ini diambil dari Matius 5 ayat 8 dengan ayat yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat ini adalah bagian dari ucapan berbahagia yang Yesus sampaikan di khotbahnya di atas bukit, di mana dalam pembahasan konsep satu seri ini adalah tentang ucapan berbahagia tersebut. Ayat 3 mengenai berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah telah dibahas yang lalu dengan satu makna di mana kita boleh merasakan, memahami bahwa kita miskin secara rohani di hadapan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kita berbahagialah orang yang berduka cita, kita berduka akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan berikutnya adalah orang yang lemah lembut, di mana satu keadaan hati yang lemah lembut akan orang-orang yang berdosa atas kasih Tuhan yang membuat kita menjadi orang yang lemah lembut. Dan berikutnya yang lapar dan haus akan kebenaran, di mana kebenaran di sini adalah bagaimana Tuhan boleh membungkus kita dengan kebenarannya dan membuat kita semakin hari semakin benar. Dan orang yang murah hatinya boleh ditunjukkan kemurahan hatinya karena kita sudah menerima kemurahan daripada Tuhan. Dan yang sekarang kita akan bahas
berbahagialah orang yang suci hati. Kita akan bahas ayat ini dengan dijabarkan dari beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita mau tanyakan apa makna kata berbahagialah dalam Matius 5 ayat 8. Yang berikutnya, apa makna kata suci hatinya dalam Matius 5 ayat 8. Dan yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan melihat Allah. Dan bagaimana kita manusia dapat menjadi suci hatinya. Kita masuk di pertanyaan yang pertama. Makna berbahagialah dalam Matius 5 ayat 8 sudah dibahas mulai dari pemateri pertama sampai yang sebelumnya sudah dibahas, dan kurang lebih saya ingin rangkumkan sama seperti yang sudah disampaikan, diambil dari kata Yunaninya makarios, artinya happy atau bahagia, fortunate atau beruntung. Di mana berbahagia yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah berbahagia yang digunakan untuk menjelaskan kebahagiaan rohani. Ini bukan tentang kebahagiaan jasmani atau kebahagiaan yang secara daging. Kebahagiaan rohani yang merujuk kepada kebahagiaan akan kepastian keselamatan yang datangnya dari Tuhan, yang nanti akan dinyatakan pada kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Jadi bahagianya karena kita tahu karena Yesus kita pasti diselamatkan. Dan yang berikutnya, dalam menunggu kedatangan Yesus pada yang kedua kali, kita mengalami tantangan, kita mengalami pergumulan, pencobaan. Namun dikatakan berbahagialah orang yang tetap setia dalam Tuhan dan mengikut apa yang diperintahkannya sampai kedatangannya yang tidak lama lagi. Jadi di kebahagiaan rohani sini adalah sesuatu yang berbeda dengan kebahagiaan jasmani dan tentunya berlawanan dengan kedagingan manusia karena ini adalah hal yang rohani. Kita akan lihat beberapa contohnya. Yang pertama Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau dibilang tentang kesenangan jasmani atau kebahagiaan jasmani, mungkin berbahagianya mendengar kabar-kabar yang lain. Tapi ini adalah berbahagia mendengarkan firman Allah. Atau kalau mau dibilang ini adalah kebahagiaan rohani, maka lawannya adalah kedagingan itu sendiri. Di mana jangankan untuk memelihara firman Tuhan, kadang mungkin ada saja orang yang masih ragu atau malas mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Wahyu 16 ayat 15, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa berbahagia bahwa kita tetap berjaga-jaga dalam Tuhan. Ini adalah tentang kebahagiaan rohani. 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Kalau dari sisi kedagingan, ngapain sekali saya mau dinista oleh karena seseorang yang bahkan saya belum pernah ketemu. Tapi ini adalah satu kebahagiaan rohani di mana karena juru selamat kita rela walaupun kita harus menanggung siksaan atau dinista. Yang berikutnya, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dari sisi kedagingan, pencobaan adalah sesuatu hal yang tidak enak. Tapi kita diajak untuk melihatnya dari sisi kerohanian, karena itu menghasilkan ketekunan iman kita. Dan ciri-ciri kebahagiaan rohani dari beberapa ayat ini ada 3, yaitu berfokus kepada Tuhan, bukan kesenangan pribadi. Kemudian melihat sesuatu peristiwa itu dari sudut pandang rohani. Dan yang berikutnya, kebahagiaan kerohanian ini bertentangan dengan kedagingan manusia. Yang pertanyaan yang kedua, apa makna kata suci hatinya dalam Matius 5 ayat 8? Kata ini diambil dari kata kataros dalam bahasa Yunaninya, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris pure, atau hal yang murni, clean, bersih, atau clear juga bisa diartikan bersih dalam bahasa Indonesia. Namun ketika kataros ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu muncul sebagai kata suci, kudus, murni, tulen, dan ada beberapa yang lainnya. Yang berikutnya sini, kata ros dapat digunakan ke dalam 3 konteks, yaitu fisik, yaitu kudus atau murni secara fisik bersih, yaitu keimamatan. Berikutnya dalam hal perabotan dan atribut yang ada mungkin di dalam rumah Tuhan.
Dan berikutnya etis, yaitu secara motif atau bebas dari perasaan bersalah, tulus, dan tak bercacat. Setelah itu kita lihat di sini dalam buku Radical Sermon of Jesus Christ, dituliskan bahwa kata kataros, yaitu mengenai kemurnian, tidak ada kaitannya dengan kudus, suci, kekudusan, atau kesucian. Berarti ini adalah jawaban dari kalau kita mau tanyakan, lalu apa bedanya murni, suci, kudus, gitu ya. Dan di sini dijelaskan bahwa kata kudus atau suci dalam bahasa Yunani adalah hagios. Sedangkan kekudusan itu dari kata hasiotes. Untuk kesucian adalah dari kata hagneia yang berkaitan dengan kebersihan atau kemurnian secara kualitas. Jadi mereka dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dasar yang berbeda. Dan dalam artinya harafiahnya juga adalah hal yang tidak ada kaitannya di sini dikatakan. Hal yang berbeda. Dan penggunaan ayatnya juga dengan maksud tujuan yang berbeda. Namun di sini kita mau lihat sebenarnya definisi murni atau suci ini adalah kalau ditanyakan kemurnian atau kesucian hati. Karena di bahasa Indonesia di Matius 5 ayat 8 yang dituliskan adalah orang yang suci hatinya, bukan yang murni hatinya. Definisi murni di sini katakan suci, bersih, tulen. Dan definisi suci adalah bersih dalam arti keagamaan, kudus, tidak berdosa, tidak bercela, dan tidak bernoda. Diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Yang kalau kita lihat dalam konteksnya di Matius 5 ayat 8, sebenarnya kata murni dan suci ini menunjuk kepada hal yang sama. Jadi kata murni atau suci ini menunjuk kepada kemurnian dalam hal kerohanian, dalam hal keagamaan, kudus, berdosa, tidak bercela. Jadi dalam pembahasan berikutnya kita bisa ingat bahwa untuk konteks Matius 5 ayat 8, kedua hal ini, murni dan suci ini menunjuk kepada hal yang sama. Jadi bisa digunakan kedua kata ini karena menunjuk kepada hal yang sama. Lalu apa makna dari kemurnian hati atau kesucian hati? Hati di sini lebih dari sekedar kedudukan emosi, bukan tentang sebuah perasaan saja, tapi itu adalah pusat kehidupan batin, di mana sumber pemikiran dan pengertian, keinginan dan keputusan. Inilah sumbernya. Titik pertama yang muncul di mana ada pemikiran, pengertian, keinginan dan untuk mengambil keputusan. Itu mengenai hati. Yaitu pasti ada di dalam diri kita masing-masing, di batin kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini di dalam buku Khotbah di Atas Bukit dikatakan mempunyai arti yang lebih dalam. Bukan hanya suci dalam perasaan di mana dunia memahami kesucian atau bebas dari hawa nafsu badani, suci dari nafsu berahi, tetapi maksudnya yang lebih dalamnya adalah itu keadaan benar di dalam maksud-maksud yang tersembunyi, motif-motif jiwa, itu bersih dari kesombongan dan tidak memikirkan diri sendiri, rendah hati, tidak mementingkan diri, dan murni seperti anak-anak. Ada beberapa ayat Alkitab yang boleh menampilkan ayat tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar apa yang akan timbul dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Itu dari Amsal 4 ayat 23. Dan dari hati juga kita akan lihat, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Jadi bisa menghasilkan satu hal yang rohani, hal yang baik, hal yang luhur, bijaksana, tapi bisa juga menghasilkan segala pikiran yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi kemurnian hati ini adalah bagaimana sumbernya itu yang kita mau pastikan seperti mata air yang jernih. Lalu apa maksud atau definisi atau kita bisa gambarkan seperti apa kesimpulannya tentang kemurnian hati ini? Semua orang telah berdosa.
Kita tahu itu. Dan maka orang yang suci hatinya bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa atau tanpa dosa, karena kita pasti sudah pernah berbuat dosa. Lalu bagaimana jalannya? Orang yang suci hatinya adalah mereka yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita ingat bahwa ini adalah bagian dari Matius 5 ayat 3. Kalau sekarang ayat 8 berarti ayat 3 sampai 8. Dimulai dari kita miskin di hadapan Allah, berduka akan dosa-dosa kita, dan itu sebagai perjalanan kerohanian kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus yang tanpa cacat. Yang tadinya kita cacat, tapi ketika kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus, kita tampak di hadapan Tuhan dengan tanpa cacat. Kita memiliki manusia, kita adalah manusia yang baru, punya motif yang rohani yang baru, yang dikatakan perkataan, perbuatannya, kita juga harus selaras dengan kebenaran yang sudah dikaruniakan kepada kita. Hanya dengan cara inilah kita dapat tahan berdiri melihat Allah. Karena yang dilihat adalah kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita. Dan di masa lalu kita telah berdosa, tapi dengan keadaan yang sudah dibenarkan, dengan kuasa Tuhan, motifnya, angan-angan hatinya, memilih untuk menjauhkan dosa dan bertumbuh kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini bisa kita lihat sebagai referensinya dalam SDA Bible Commentary. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan melihat Allah? Karena katakan tadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbicara mengenai melihat Allah, Keluaran 33 ayat 20 katakan, engkau tidak tahan memandang wajahku. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di ayat yang lain dikatakan, Tuhan itu ibarat api yang menghanguskan. Bagi orang yang berdosa, kita akan seperti merasa melihat api yang menghanguskan. Namun Yesus katakan ketika Filipus bertanya kepada dia, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi dikatakan tidak ada orang yang dapat memandang Tuhan. Tapi Yesus katakan ketika engkau memandang aku, engkau telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan kita bisa lihat di sini adalah yang Tuhan maksudkan di Keluaran 33 ayat 20 adalah melihat secara fisik. Namun yang Yesus maksudkan adalah melihat secara rohani, yang artinya kualitas karakter Tuhan, kebaikan Tuhan terpancar dari perbuatan Kristus. Dan itulah yang bisa kita lihat secara rohani dengan iman kita bahwa kita telah melihat Bapa. Dan di sini ingatlah juga bahwa konteks Matius 5 di sini itu berbicara tentang kita yang sekarang memasuki kerajaan kasih karunia, di mana dengan jalan inilah manusia bisa berhubungan dengan Allah. Melihat Allah secara fisik dapat terjadi, yaitu ketika nanti di surga. Namun sekarang pun kita bisa melihat Allah, tetapi dengan mata iman kita. Siapa yang percaya, yaitu dengan iman. Mengapa Filipus belum bisa melihat Allah? Pertanyaan. Karena dia tidak melihat hal itu secara rohani. Yang ia minta adalah bertemu dengan Allah secara fisik. Untuk melihat hal yang rohani, dalam hal ini kita berbicara tentang Tuhan, dalam konteksnya Filipus, diperlukan alat yang rohani juga, yaitu mata iman. Melihat Allah secara fisik bagi manusia berdosa adalah melihat api yang menghanguskan. Hal ini juga bisa kita lihat bahwa melihat Allah dengan mata iman itu didukung oleh ayat-ayat Alkitab. Di sini dikatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita diajak untuk menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani bahkan rohani, untuk menjadi murni, suci hati kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, supaya kita dalam diri kita adalah orang yang suci, orang yang murni. Dan kita terus tekun berlomba dalam perlombaan iman yang diberikan pada kita. Ibrani 12 ayat 2 katakan, dan kita melakukannya
dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Dan akhirnya nanti kita akan melihat Allah dengan iman kita sekarang ini, dan nanti ketika Yesus datang kita dapat melihatnya di surga nanti. Yang berikutnya, bagaimana kita manusia dapat menjadi suci hatinya. Ada 3 cara agar hati tetap suci yang dituliskan oleh Pendeta Pardolsi dalam bukunya Radical Sermon of Jesus Christ. Yang pertama, mati bagi dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ini adalah tulisan Rasul Paulus ketika menjelaskan mengenai baptisan. Orang yang sudah dibaptis, baptisan itu adalah bukti luar bahwa seseorang telah mati bagi dosa. Manusia lama yang diperhamba dosa itu mati, dikuburkan dan dibangkitkan sebagai manusia baru. Dalam diri manusia yang baru, Kristuslah yang hidup, Ia telah bebas dari dosa. Jadi langkah yang pertama adalah mari kita benar-benar mati bagi dosa. Menjiwai dan mengingat bahwa kita telah ditebus, mati bagi dosa, bahkan dibangkitkan. Kita bangkit menjadi manusia yang baru, khususnya melewati baptisan yang sudah kita alami. Yang kedua, sunat hati. Sunat yang sejati adalah di dalam, bukan hanya secara fisik yang di luar. Sunat hati adalah menyingkirkan semua kecemaran. Ketika semua kecemaran itu disingkirkan dari dalam hati kita, kita tetap menjaga juga kebenaran Kristus yang telah diberikan kepada kita. Kita didapati murni hati kita. Sunat Kristus yaitu terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Hal ini disebut sunat di dalam hati secara rohani. Yang ketiga, menyerahkan anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dulu pada saat kita berdosa dalam hidup manusia lama kita, anggota tubuh kita bekerja memenuhi keinginan dari hal yang jahat. Sekarang kita manusia yang baru, kita gunakan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan pernah menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan tujuan yang tidak benar lagi. Tetapi biarlah kita bertekun dalam pertandingan iman yang benar, dan kita boleh meraih hidup yang kekal yang dijanjikan kepada kita semuanya. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama tadi ada kita membahas tentang berbahagia. Berbahagia di sini adalah berbahagia yang dimaksud dalam hal rohani, yang adalah tentang kepastian keselamatan kita dalam Tuhan dan penggenapannya nanti pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Dan pada saat kita menanti kedatangan Yesus kedua kali, kita bergumul, menanti, menunggu dalam perjalanan iman kita, kita dimurnikan, kita disucikan, bertumbuh dalam Tuhan, dan berbahagialah kita, mereka yang tetap di dalam Tuhan. Suci hatinya adalah keadaan hati yang sudah dibenarkan dengan jubah kebenaran Kristus, yang menjauhkan kejahatan, motif, perkataan, serta perbuatannya sekarang selaras dengan kebenaran yang dikaruniakan kepada mereka. Keadaan ini, keadaan orang yang suci hatinya, bukan berarti seseorang itu tidak pernah berdosa atau tanpa dosa. Namun mereka ditebus, Dia mengampuni dosanya, meninggalkan dosa dan bertumbuh dalam Kristus. Berikutnya, melihat Allah. Kita dapat melihat Allah secara fisik nanti di surga bagi mereka yang ditebus dan diselamatkan. Melihat Allah secara rohani sekarang ini kita bisa lakukan dengan mata iman kita. Kita bisa melihat Tuhan bekerja, bagaimana karakter Tuhan, kasih Tuhan tampil, muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sekarang dalam kerajaan kasih karunia Allah yang terbuka bagi semua orang yang mau menerima Yesus Kristus, yang membuat kita bisa mengenal Allah.
dan dapat melihat Allah yang menuntun dan menyempurnakan iman kita masing. Yang berikutnya, agar kita tetap suci hati kita, tetap dalam keadaan yang murni, marilah kita mati bagi dosa. Menyunat hati kita, menanggalkan hal-hal yang keji dari diri kita, dan yang terakhir menggunakan anggota tubuh kita sebagai senjata Allah. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan dengan segala hal yang Tuhan titipkan bagi kita. Demikian pemaparan yang saya boleh bagikan mengenai orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Jeremy Huta-Julu. Saya pikir suatu pembahasan yang sangat menarik ya, mengenai berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Terima kasih banyak. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti, jika ada pertanyaan, kembali lagi kami menghimbau boleh dituliskan di kolom komentar, sehingga pemateri kita boleh akan menanggapi setiap pertanyaan yang ditanyakan, dan juga tim konsep ya yang tergabung di dalam Zoom ini akan siap untuk boleh membantu menjawab beserta dengan Pendeta Milton Pardosi. Baik, saya lihat ada pertanyaan yang masuk. Mungkin pertama-tama kepada Pendeta Muda Jeremy sebagai pemateri. Apakah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini Pendeta. Apakah suci hati yang dimaksud ini, ya maksudnya di dalam Matius 5 ayat 8 ini, selalu diartikan secara fisik? Bisakah kalau diartikan secara ajaran yang suci? Contoh, kalau orang yang punya ajaran yang suci, maka dia akan melihat Allah. Apakah bisa seperti itu? Pendeta Jeremy boleh ditanggapi terlebih dahulu. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika suci hatinya ini, kata berbahagialah saja yang pertama, berbahagialahnya itu sudah dalam konteks yang rohani. Berbahagia bukan yang jasmani, namun berbahagia yang rohani. Orang yang suci hatinya di sini juga dikatakan dalam hal rohani. Artinya kita yang sudah dulunya berdosa, ditebus dan diberikan satu jubah kebenaran Kristus yang baru, yang murni, dan hal itulah yang kita mau jaga. Kemurnian yang Tuhan berikan itulah yang Tuhan titipkan pada kita, yang kita mau jaga. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah dan kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau dikatakan di sini, apakah ini selalu diartikan secara fisik? Justru ketika hal ini disampaikan suci hatinya, ini adalah yang dimaksudkan bukan secara fisik, namun secara rohani. Namun di sini berikutnya, bisakah kalau diartikan secara ajaran yang suci? Otomatis ya, kalau kita diajarkan hal yang suci, maka kita diajarkan hal yang suci, di dalam pikiran kita adalah hal-hal yang suci, ya diharapkan adalah yang keluar adalah perkataan, perbuatan yang baik, yang benar, yang suci. Maka dia akan melihat. Itu mungkin Pendeta yang saya boleh sampaikan. Mungkin Siap, terima kasih. Ada tambahan. Terima kasih Pendeta Jeremy. Saya mau ke Pendeta Edwin Pasaribu ya. Dengan pertanyaan yang sama, kira-kira bagaimana Pendeta? Yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 8 ini, apakah selalu, bisakah kita artikan secara fisik ya? Secara fisik, atau bisa juga kita artikan sebagai ajaran yang suci. Ya, contohnya kalau orang yang punya ajaran yang suci, maka dia akan melihat Allah ya. Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Edwin? Silakan boleh ditanggapi. Baik, terima kasih Pendeta Matias atas pertanyaannya. Bagaimana dengan apakah suci ya hatinya yang dimaksudkan di sini diartikan secara harafiah? Nah, tadi pemateri sudah jelaskan bahwa suci yang dimaksudkan itu bukan selalu kepada harafiah, tetapi rohani. Dan pembahasan kita dalam konsep Matius pasal 5 ini berbicara tentang sistem kerajaan Allah itu atau hukum kerajaan Allah itu, dan
syarat kita untuk bisa orang yang bisa masuk ke sana harus suci hatinya. Dan kalau begitu, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bisa suci hatinya? Karena Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi caranya adalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Yesuslah yang mampu menyucikan kita, kan itu. Dan tadi pemateri sudah sampaikan itu. Jadi secara rohani kita diwajibkan untuk memiliki kesucian itu agar kita memiliki surga itu. Mungkin demikian, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Edwin Pasaribu. Saat ini saya mau ke pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi. Dengan pertanyaan yang sama, Pendeta boleh ditanggapi. Silakan, Pendeta. Baik, selamat jumpa kembali ya, sahabat konsep, baik yang di Facebook dan juga di ruang Zoom ini, serta yang menyaksikan nanti di channel YouTube Cohenserve ya. Nah, pelajaran kita pada saat ini menarik oleh karena menyangkut kepada kesucian hati. Ya. Nah, hati itu kan di dalam ya, dan tidak bisa dilihat. Tempatnya hati di pikiran, tapi hati itu sendiri kan tidak terlihat. Kalau saudara membuka, mohon maaf, otak kita masing-masing, cobalah cari di mana itu hati. Ya. Maka ada orang bilang salah tempat, Pak. Hati itu di bawah, bukan di otak. Nah, itu hati yang lain lagi kan gitu. Nah, dari situ saja kita sudah bisa memahami bahwa yang dimaksudkan ini bukan secara jasmani, gitu ya, tapi secara rohani. Hati itu adalah tempat manusia berpikir, menentukan benar atau salah, menentukan siapa yang mau disembah dan lain sebagainya. Perbuatan apa yang mau dilakukan, itu kan semua berpusat di hati. Ya. Itulah di otak, di pikiran kita. Nah, otak pikiran itulah yang mengendalikan semua. Yang apa kita lakukan dan lain sebagainya. Apa yang kita katakan, apa yang kita mau buat. Ya. Bahkan apa yang kita pikirkan pun dikendalikan oleh hati itu sendiri, yang adalah pikiran itu sendiri. Jadi bayangkan, pikiran mengendalikan pikiran itu sendiri. Jadi ini sudah barang tentu bukan hal jasmani, tetapi ini menyangkut di dalam kehidupan manusia itu yang tidak terlihat. Tetapi hasilnya terlihat, itulah perkataan, perbuatan, tindakan kita. Nah, kalau itu suci, artinya bahwa hati kita ini, pikiran kita ini selaras dengan keinginan Tuhan, itu yang disebut dengan murni itu ya, motifnya murni ya, lalu dilakukan dengan berprinsip pada kebenaran-kebenaran, ya maka upahnya kan akan didapatkan. Ya, upahnya akan didapatkan. Baik secara rohani sekarang maupun nanti secara jasmani. Itulah pendahuluan terhadap jawaban atau pertanyaan yang disampaikan tentang apakah hati ini bersifat jasmani, harafiah, ataukah bersifat rohani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Milton Pardosi untuk penjelasan. Saya pikir cukup sangat jelas ya mengenai pertanyaan ini. Dan saya mau menyapa ya sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti di Facebook ya, secara khusus ya Bapak Letus Tarung yang sudah saya lihat juga memberikan pertanyaan, dan saat ini saya pikir pertanyaan ini perlu juga langsung ditanggapi oleh pemateri kita nanti, Pendeta Jeremy Huta-Julu, dan nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Alexander Hetarihon ya. Saya bacakan pertanyaan yang masuk ya dari sahabat konsep di Facebook. Bagaimana agar kita tidak merasa sok suci karena melihat orang-orang di luar doktrin kita? Nah, saya pikirin pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana agar kita tidak merasa sok suci karena melihat orang-orang di luar dari doktrin kita? Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Jeremy boleh ditanggapi, dan nanti akan ditanggapi juga oleh Pendeta Muda Alexander. Silakan Pendeta Jeremy. Terima kasih Pendeta Matias, terima kasih Pak Letus untuk
antusiasnya, kesetiaannya menuntut konsep, dan pertanyaan yang sudah diberikan. Ini menjadi pertanyaan yang praktikal ya, karena bisa jadi ada orang yang menganggap satu kelompok tertentu ini seperti sok suci, atau bisa dibilang bahasanya mungkin eksklusif gitu ya. Dan bagaimana agar kita tidak merasa sok suci karena melihat orang-orang di luar doktrin. Yang pertama yang saya mau kita melihat dari Matius 5 ayat 3 sampai 8 ini adalah yang pertama, kita sudah kenal dan kita sudah pernah berada di momen bahwa kita merasa miskin di hadapan Allah. Ketika kita miskin, apa yang bisa kita banggakan? Apalagi miskinnya di hadapan Allah yang punya segala sesuatu, yang artinya miskin di hadapan Allah bukan tentang jasmani, bukan tentang harta, bukan tentang kepemilikan, namun tentang keadaan kita manusia berdosa. Sehingga ketika kita mengingat itu kembali, mudah-mudahan Roh Kudus mengingatkan kita dan membuat kita mengingat bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada hak merasa bahwa kita lebih tinggi daripada orang lain. Karena kita sama-sama orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, kita sudah pernah berduka cita karena dosa-dosa kita. Dan yang terakhir mungkin saya mau kaitkan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Karena mengenai doktrin ya, dari pembahasan kita mengenai kebenaran, mungkin Pak Letus atau kita boleh ingat bahwa kebenaran yang dibandingkan waktu itu adalah antara kebenaran Kristus yang bersifat rohani di dalam dengan kebenaran yang bersifat doktrin atau dogma. Ketika kita laparnya akan kebenaran Kristus yang dalam diri kita, maka kita akan mengingat bahwa kita ini hanya dapat pengasihan daripada Tuhan. Tidak ada hasil atau manfaat upaya kita untuk membuat kita lebih suci begitu ya. Tidak ada hasil kerja kita. Namun ketika kita mencari lapar dan haus kebenarannya ini hanya tentang ilmu pengetahuan tentang doktrin, maka bisa jadi kita akan jadi orang yang sok suci. Karena merasa hebat, kita sudah banyak tahu tentang kebenaran, kita sudah banyak hidupkan, dan inilah yang ditentang oleh Yesus dari kehidupan ahli-ahli Taurat orang Farisi pada saat itu. Yang Yesus maksudkan orang yang suci hatinya adalah bukan orang yang suci secara lahiriah tentang kehidupan peribadatannya, namun orang yang suci hatinya yang benar-benar di dalam hatinya. Mungkin beberapa hal yang saya sampaikan tadi boleh membantu agar kita boleh mengingat kita ini sesama manusia berdosa yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan, dan tidak ada hak kita ataupun kemampuan kita untuk menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Silakan Pendeta ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Jeremy. Dan saya pikir jawaban dari Pendeta Jeremy jelas di sana ya, bahwa jangan sampai kita sombong rohani ya. Karena berbahaya ya. Sombong secara spiritual. Baik, kita langsung kepada Pendeta Alexander. Boleh silakan ditanggapi Pendeta pertanyaan yang sama. Saya bacakan sekali lagi ya pertanyaannya. Bagaimana agar kita tidak merasa sok suci karena melihat orang-orang di luar doktrin kita? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias. Terdengar suara saya Pendeta ya? Sangat jelas terdengar. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Letus selalu bersama-sama dengan kita, sahabat konsep yang selalu setia, belajar, dan juga aktif di dalam bertanya. Kami ucapkan salam hangat selalu dari sahabat-sahabat konsep. Baik, pertanyaannya, bagaimana kita menghindar dari kata sok suci, khususnya ketika melihat orang-orang di luar doktrin kita. Saya coba mengambil definisi awal dalam pelajaran kita saat ini. Suci itu harus, sempurna itu penting dalam menyanggupkan manusia berdosa supaya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Maka respon kita melihat atau mendapatkan kasih Tuhan adalah dengan menjaga kesucian hati.
terus merasakan butuh. Nah, dalam konsep Matius ini ditujukan kepada manusia yang sementara dalam level pertobatan atau pengalaman rohaninya. Kalau misalkan saya suci hatinya, maka perolehan saya adalah melihat Allah, dapat melihat Allah. Nah, bagaimana pendeta kalau misalkan so suci? Nah, ada kata so di depan. Artinya, kalau misalkan bahasa so suci, sebenarnya orang ini tidak memahami sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan suci hatinya di hadapan Allah itu sendiri. Karena ketika kata suci di hadapan Allah itu artinya dia tidak akan timbul sebuah kesombongan. Nah, tadi sudah disampaikan dari pertanyaan yang pertama bahwa definisi arti yang suci dimaksud di sini bukan secara lahiriah tapi rohani. Kalau kita menuntut orang yang ikut Tuhan itu harus benar-benar real, sempurna, tidak ada cacat celanya. Nampaknya manusia ini tidak bisa melakukan hal demikian, betul? Kalau secara fisikly, dia sesempurna mungkin. Dan kita menjadi standar untuk menghakimi sesama kita. Nah, makanya dalam Matius pasal 5 ini tidak diarahkan fisiknya sempurna. Dalam pengertian sucinya tidak secara fisikly, tetapi secara rohani. Nah, makanya nantinya akan kita terhindar dari kata sok suci itu sendiri. Nah, ketika kata sok suci itu sendiri masuk ke dalam pandangan kita, maka yang dibawa itu bukan hatinya, tapi ajarannya, Pak. Betul ya? Kita merasa ajaran kita paling benar dan kiranya kita mengutip setiap kutipan-kutipan Alkitabiah, kutipan-kutipan Alkitab yang diserongkan untuk menjatuhkan orang-orang yang ada di luar kita, yang tidak sepemahaman sama kita. Dan ini yang dimaksudkan mungkin sok suci itu sendiri. Tapi saya mau kembalikan ke definisi awal. Ketika suci hati yang di dalam Matius pasal yang kelima ini ditekankan, maka itu lebih mengarahkan kebutuhan rasa daripada manusia itu dengan Allah. Dia merasa miskin sehingga dia bilang, saya mau disucikan hatinya. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk memandang orang lain, menghakimi orang lain, karena sementara dia lagi sedang menyucikan hatinya, Pak Letus. Jadi dalam kategori ini, kalau ada muncul kata sok suci, artinya sedang dia mau membawa isu ajarannya dia yang paling sempurna, sehingga orang lain tidak ada yang sempurna dari ajarannya dia. Nah, begitu. Sedangkan ketika kita membutuhkan sebuah ajaran yang paling sempurna hanya datang daripada kuasa Roh Kudus Tuhan yang dibukakan ya, dalam pemikiran dan hati kita, maka itu kita bisa terima. Mungkin itu yang saya bisa tambah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Alex untuk tanggapan. Dan sebelum kita ke Pendeta Pardosi, saya mungkin tambahkan sedikit ya. Kita bisa baca Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Di sana saya pikir dua kisah, dua tokoh yang dikisahkan melalui perumpamaan Yesus mengenai orang yang merasa diri lebih benar dan menganggap orang lain rendah daripada dirinya. Jadi saya pikir di sana jelas ya. Orang Farisinya merasa diri benar, dia datang beribadah, doanya luar biasa, tapi setelah keluar dia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Sementara orang pemungut cukai itu datang dengan diri merasa berdosa, dia butuh kebenaran dari Tuhan untuk melingkupi atau menutupi keberdosaannya, dan dia dibenarkan ketika kembali. Jadi saya pikir sederhana dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini, mari kita merenungkan sejenak. Kita di posisi mana? Apakah kita di posisi orang yang merasa diri benar dan menganggap orang lain lebih rendah, atau kita di posisi orang pemungut cukai, saya orang berdosa, saya butuh kebenaran Tuhan untuk membenarkan saya. Oke, kita langsung kepada Pendeta Pardosi untuk pertanyaan yang sama dari Pak Letus. Silakan Pendeta. Ya, prinsip sok suci itu dua. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan di dalam menjalankan apa yang disebut hidup hati yang suci. Jadi karena cocok dengan hati dia jalankan. Waktu dia melanggar, dia katakan, oh bukan itu ciri-ciri orang yang suci hatinya. Nah, itu namanya orang sok suci.
Ya, karena tidak konsisten. Yang kedua, prinsip kehidupan suci yang dia maksud sesuai dengan keinginannya. Jadi sudah tidak konsisten sesuai keinginannya lagi, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, akhirnya dia bisa menjadi orang yang sok suci. Ketika ada sesuatu yang dia mungkin sudah benar, maka itulah yang ditonjol-tonjolkan kemana-mana. Sementara yang tidak atau belum dia dapat penuhi, dia katakan itu tidak bagian daripada hidup yang hati yang suci atau murni. Ya, oke. Nah, ini yang menjadi masalah ketika saudara dan saya tidak konsisten dan tidak mempunyai standar yang sama atau benar. Sehingga akhirnya bisa muncul masalah, yaitu mulai terjadi ketegangan antara yang mempunyai prinsip yang berbeda-beda itu kan, karena sama-sama saling menunjukkan apa yang dia mengerti sebagai hati yang murni atau hati yang suci. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Ketika orang lain belum memahami apa yang kita pahami, ya tidak ada masalah, biarkan saja. Karena kan hidup ini adalah berdasarkan apa yang kita paham. Kalau kita belum pahami, ya tidak ada masalah. Itu kan masing-masing orang ya. Boleh saja sekarang dia tidak pahami, nanti satu waktu dia akan pahami seperti kita memahami. Demikian juga sebaliknya. Kalau orang lain sudah paham, kita belum paham, ya jangan juga kita bilang dia sok suci gitu. Kita yang belum paham. Kenapa jadi kita bilang dia sok suci gitu. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Fardosi. Saya pikir mudah-mudahan ya terjawab Bapak Letus pertanyaan yang sudah ditanyakan, dan semoga memuaskan dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikut. Saya langsung saja kepada Pendeta Jeremy. Apakah kesucian itu menjamin kita masuk surga? Karena banyak orang di dunia yang bangga akan hidup yang suci, sedangkan orang berdosa ini semakin minder ya. Jadi artinya semakin merasa tidak layak begitu. Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Jeremy untuk menanggapi pertanyaan ini? Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta. Karena banyak di sini dikatakan karena banyak orang di dunia ini yang bangga akan hidupnya yang suci. Ketika ini dibawakan, cenderung kita akan melihat ini adalah kesucian yang tampak dari luar saja, yang kita tidak tahu bagaimana keadaan kehidupan kerohaniannya di dalam. Sehingga timbullah suasana bahwa kayak orangnya sepertinya kayaknya orang yang berdosa itu semakin minder. Padahal kalau kita baca Matius 5 ayat 3 itu orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Artinya kalau sudah punya kerajaan sorga, masa kita tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga? Namun kerajaan sorga yang dimaksud di sini yang pertama adalah tentang kerajaan kasih karunia, di mana kita yang dulunya bukan keluarga sorga, tapi bisa diangkat jadi keluarga sorga, diadopsi jadi keluarga sorga. Gitu. Jadi ketika kita miskin di hadapan Allah, kemudian nanti sampai di tahap ini ada kita suci di hadapan Tuhan, suci hatinya, itu menjamin bahwa kita keselamatan itu diberikan pada kita dan menjamin masuk surga. Namun untuk kalimat penjelasan yang berikutnya perlu diingat seperti yang tadi Sir Fardosi sampaikan juga, ini bukan tentang sucian dari kehidupan peribadatan yang kelihatan di luar saja. Justru kan kita sudah ingat bahwa kita adalah orang yang lemah lembut hatinya. Kalau kita melihat orang yang berdosa, justru kita akan lihat, wah, saya juga dulu pendosa seperti dia, sama penyakit kita. Justru kita akan datang dekati dia dengan pendekatan bahwa, ayo kita bangkit dalam kerohanian kita. Kita pasti bisa, Tuhan Yesus bisa kuatkan kita. Saya juga dulu punya pengalaman yang sama, maka kita akan datang menceritakan bagaimana perjalanan kerohanian kita bisa berjalan dengan Tuhan. Dan yang terjadi adalah kita sama-sama dibangkitkan, makin didekatkan pada Tuhan, di dalam kumpulan umat Tuhan, bukan jadi ada orang yang merasa tinggi, ada orang yang merasa rendah, jadi minder. Mungkin seperti itu yang saya boleh tambahkan. Baik, terima kasih banyak Pendeta Jeremy. Dan
Saya mau minta tanggapan ya langsung dari Pendeta Pardosi untuk pertanyaan ini. Silakan Pendeta. Boleh diulangi pertanyaannya karena sudah dijawab panjang jadi lupa. Oke, baik, saya ulangi pertanyaannya. Apakah kesucian menjamin kita masuk surga? Karena banyak orang di dunia ini yang bangga akan hidupnya yang suci, sedangkan orang berdosa semakin minder dengan keadaannya. Ya, prinsip Alkitabnya kan ada, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ya. Jadi kekudusan itu menjadi wajib ketika seseorang itu mau dibawa masuk dalam kerajaan surga. Namun kekudusan itu adalah kebenaran Kristus, bukan kekudusan kita. Kekudusan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan kita untuk menjadi hidup benar, hidup kudus. Jadi harus diluruskan dulu bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Itu benar, karena Allah itu kudus. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara bisa kudus? Apakah akan menggunakan kekuatan saudara sendiri dengan mencoba menuruti 10 hukum? Karena kudus itu kan tanpa celah, tanpa noda. Apakah itu yang saudara saya akan lakukan sehingga kita menjadi kudus? Kalau itu yang saudara lakukan, maka kita berarti selamat oleh karena perbuatan kita. Bukan lagi oleh karena kebenaran dari Yesus Kristus. Ya. Kebenaran dari Yesus Kristus dianugerahkan kepada kita, tapi bukan berarti kita lalu sesuka hati kita menjalani hidup ini karena sudah mendapatkan kebenaran. Kita menjalaninya sesuai dengan bagaimana Yesus menjalani hidupnya di atas dunia ini, sehingga Yesus tetap kudus hidup. Kan begitu yang harus dibuat urutannya dulu begitu, jangan langsung tiba kepada ujungnya bahwa mereka yang sudah memiliki kekudusan maka dia akan pasti masuk surga. Pertanyaannya bukan apakah sudah pasti masuk surga, tetapi dari mana kekudusan itu dia dapatkan. Orang Farisi itu kudus, tapi kudus menurut dirinya sendiri. Kudus oleh karena dia menurut hukum yang hukumnya dia buat sendiri, bukan yang dibuat oleh Tuhan. Ya, sehingga kekudusan mereka itu justru tidak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi kekudusan yang daripada Tuhan itu justru lebih berarti di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Nah, kekudusan Tuhan itu adalah pemberian. Juga kebenaran Kristus yang akan diberikan kepada kita masing-masing. Terima kasih. Nah, Sir, ini paling menarik, Sir, dari ayat ini, dari diskusi ini, Sir. Kalau begini, Sir, berarti tidak bisa kita menilai suci hati orang itu berdasarkan apa yang dia buat, berarti ya, Sir? Ya, tidak bisa, karena bisa aja orang munafik. Makanya saya bilang tadi, konsistensinya harus ada. Kekudusan itu kan bukan 5 menit. Betul, betul. Kekudusan itu seumur hidup. Nah, disitulah saya katakan tadi, perlu konsistensi. Dan perlu standar yang jelas. Standar yang tetap. Standar tidak berubah-berubah. Besok dia melanggar, dia hapus standar itu. Besok dia menurut, dia tambahkan lagi. Ya, itu nggak jelas itu kan. Kebenaran itu kan standarnya adalah Tuhan. Jadi tidak boleh berubah-berubah. Nah, 2 itu saja saudara ingat pada sore hari ini, para pemirsa atau penonton setia Kohen ini, bahwa untuk menjadi kudus itu diperlukan sebuah konsistensi, komitmen. Ya. Dan yang kedua, itu membutuhkan sebuah standar yang jelas, yang tidak berubah-ubah. Dan standar itu adalah datangnya dari firman Tuhan. Kuduslah kamu, kan seperti aku kudus, kata Tuhan. Kan itu kan jelas. Jadi standarnya kan tuh, bukan standar kekudusan saya. Ya, di Alkitab itu banyak orang-orang kudus. Kalau Paulus kan katakan the same, ya, orang-orang kudus. Ya. Itu bukan berarti orang itu tidak berdosa sama sekali, bukan. Tetapi oleh karena hidup mereka sudah menerima kekudusan dari siapa? Dari Yesus Kristus. Ya, makanya disebut dengan salam dari orang-orang kudus. Ini orang-orang kudus ini apa ini? Tak berdosa sama sekali. Kan? Nah, ada gereja di zaman sekarang yang menyebutkan beberapa tokoh-tokoh gereja mereka sebagai orang-orang suci, betul ya? Orang-orang suci karena dianggap
luar biasa hidupnya, bahkan mungkin sampai mati gitu ya dalam mempertahankan iman. Ya kita tidak menghakimi, tapi kan kita tidak tahu apakah mereka itu benar mengikuti standar kekudusan yang Tuhan katakan atau tidak. Ya. Karena kalau mengikuti standar yang Tuhan katakan, ya memang layak disebut sebagai orang-orang kudus. Tapi kalau dalam prinsip Rasul Paulus kan orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah menerima apa? Kebenaran, keselamatan dari Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang kudus, tapi pikiran kita belum tentu 100% sudah kudus, belum tentu. Kita masih apa? Karena kudus itu kan artinya dua, diasingkan, ya kan? Kita kan sudah diasingkan dari dunia. Yang kedua, sesuatu yang dikuduskan itu sekarang digunakan untuk Tuhan. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kan? Semua umat-umat Tuhan yang sudah menerima Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi orang lain tidak boleh jadi tidak tahu apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan tahu itu. Untuk itulah makanya pelajaran sore yang dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena apa yang keluar itu adalah gambaran apa yang sedang dipikirkan. Jadi hati-hati jangan sampai kita jadi munafik yang muka nabi pikiran kotor ya. Hati-hati kita ya. Jadi terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk penjelasan yang sangat membuka pemikiran kita sore hari ini. Dan saya melihat oleh karena kita dibatasi oleh waktu, untuk itu maka waktu dan kesempatan ini saya kembalikan atau saya berikan kesempatan lagi kepada Pendeta Pardosi dan juga Pendeta Jeremy untuk boleh memberikan closing statement sebelum kita akan menutup pelajaran kita pada sore hari ini. Namun saya berikan pertama-tama kepada Pendeta Jeremy terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Pardosi. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta untuk kesempatannya, dan sebagai closing statement yang saya mau sampaikan, kemurnian kesucian hati ini dari kata Yunaninya mengenai makna literalnya itu kalau ibarat barang emas, dia punya satu, memang komposisinya hanya emas itu aja, hanya satu jenis itu saja. Dan ketika dibawa kepada murni hatinya, yang diharapkan adalah ya memang hanya kebenaran Kristus saja yang ada dalam kehidupan kerohanian kita. Artinya kemurnian itulah satu jenis jubah kebenaran Kristus itu saja yang boleh tetap berada dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan merubah cara berpikir kita, yang merubah cara kita boleh menanggapi dalam kehidupan kita, mengenai kehidupan kita selama masih menunggu kedatangan Yesus kedua kali, karena harapannya adalah kita menantikan penggenapan janji Kristus itu, yang kita boleh melihat Allah secara langsung di sorga nanti. Jadi yang boleh saya sampaikan, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Langsung saja kepada Pendeta Pardosi, kira-kira apa yang penting dan menjadi closing statement dari pelajaran kita sore hari ini. Silakan Pendeta. Barang siapa, berbahagialah orang yang murni hatinya, ya, suci hati, karena mereka akan melihat Allah. Saya hanya ulangi saja bahwa kemurnian hati itu Tuhan yang menentukan atau mengukurnya, bukan kita. Ya sama seperti mengukur emas 24 karat itu ya ada rumusnya, ada alatnya. Bukan suka-suka kita. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa boleh saja ada orang yang mengukur dirinya sendiri bahwa saya ini sudah suci. Tidak bisa, kita harus menggunakan standar Tuhan. Dan kalaupun saudara dan saya sudah menggunakan standar Tuhan, ingat, kesucian yang kita miliki karena usaha kita itu nggak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Bukan berarti juga saudara itu menjadi lebih hebat gitu karena saudara mungkin sudah mengikuti 10 hukum tanpa ada celahnya sama sekali. Ya, orang muda yang kaya yang ditanya Yesus itu kan dia sudah menuruti hukum sejak kecil. Tapi ternyata dia tidak mempunyai hati yang murni. Itu sebabnya dia tidak mau mengikuti Yesus karena ada yang menghalangi dia, yaitu cintanya kepada dunia.
Jadi pesan saya malam hari pada pertemuan kita ini dua saja ya. Kekudusan itu harus ditunjukkan dalam sebuah konsistensi. Dan yang kedua menggunakan standar yang jelas, yang benar. Ya, standar Alkitab, karena ini adalah kekudusan dalam konteks firman Tuhan, ya standarnya Alkitab. Di luar itu maka itu adalah kekudusan yang semu. Cepat atau lambat akan hilang, cepat atau lambat dia akan terbongkar. Tapi kalau kekudusan yang murni, maka dia konsisten, apapun yang terjadi dia tetap menjaga kemurnian hidupnya, hatinya, pikiran. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Kembali lagi saya mau menyapa sahabat-sahabat konsep yang boleh tergabung mengikuti pelajaran pada sore hari ini. Di antaranya Bapak Letus Tarung Anggraha, terima kasih banyak sudah bertanya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Handoyo Waworuntu ya, sudah memberikan tanggapan. Saya boleh bacakan tanggapannya ya. Standar Injil kekal itu adalah 10 hukum Tuhan. Kalau ada yang bicara kesucian tetapi menentukan standar sendiri, tong kosong, ngaku-ngaku sesuai standar kebenaran. Kebenaran tapi standar diri sendiri. Terima kasih Pak. Semoga tetap setia mengikuti tayangan konsep minggu depan. Dan juga yang berikut dari Orayo ya, Skon Freddy ya. Saya kurang tahu ini laki-laki atau perempuan, tapi intinya terima kasih sudah mengikuti. Dan tanggapannya adalah amin, puji Tuhan. Terberkati dengan sharing pada sore hari ini. Dan kami tetap mengundang untuk sahabat-sahabat konsep yang lainnya agar tetap mengikuti tayangan pada minggu yang akan datang. Kata berbahagia yang ke-7 dari Matius 5 ayat yang ke-9, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi untuk sahabat-sahabat konsep yang rindu mendalami ayat ini, maka kami tetap mengundang minggu depan di tayangan daripada konsep Cohensers People agar boleh lebih memahami semuanya ini dengan baik sesuai dengan yang Alkitab inginkan. Dan kami tetap mengundang bagi yang sudah tertinggal pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu, boleh mengunjungi YouTube kami Cohensers People ya. Dan boleh mengikuti semuanya yang ada di sana ya. Dan oleh karena itu demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Dan sebagai doa tutup kami meminta kesediaan Pendeta Muda Edwin Pasaribu untuk memimpin kita dalam doa tutup agar kita boleh mengakhiri pelajaran ataupun pelajaran diskusi Alkitab kita pada sore hari ini. Silakan Pendeta. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kami pada saat ini. Kami boleh belajar akan nasihat firman Tuhan lewat pembahasan kami. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Biarlah Tuhan kami boleh menyucikan hati kami lewat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kami dapati benar dan kami masuk dalam kerajaan surga. Berkati hamba-Mu Pendeta Jeremy yang sudah membawakan, biarlah Tuhan tambahkan hikmat dari surga menjadi bahagiannya. Itu juga hamba-Mu Pendeta Pardosi yang membimbing akan kami dalam diskusi ini, biarlah juga tambahkan hikmat surga menjadi bahagiannya. Dan kami akan serahkan kehidupan kami pada sisa hari ini. Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan menebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami tetap mengundang minggu depan kita bertemu lagi ya. Jangan bosan untuk belajar firman Tuhan, karena dengan demikian kita akan lebih dalam memahami dengan konsep yang benar bersama konsep, yaitu Cohensers People. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.